sekolah ya, atau tepatnya Kepala SMA Negeri 10 Makassar, Bapak Bah Mansur, dan juga ada Wakasek ya, kesiswaan, ada Pak Ardat, benar ya Pak Ardat ya. Baik, sebelum kita berbincang dengan dua narasumber ini, kita akan menyaksikan dulu salah satu perform dari adik-adik kita yang tentunya adalah ekskul dari ekstrakurikuler sekolah dari KSR PMI SMA Negeri 10 Makassar. Ya, silakan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kemanusiaan. Perkenalkan, kami dari PMR PMI Uni 210 SMA Negeri 10 Makassar akan menampilkan simulasi pertolongan pertama dan pasang tandu. Selamat menyaksikan. Suatu hari terjadi ledakan dahsyat di suatu desa.
Luar biasa, tepuk tangannya sekali lagi. Aduh, kita jadi tahu ya ada yang namanya upaya untuk penyelamatan dalam waktu yang singkat. Nih gesit-gesit nih adik-adik kita dari KSR PMI SMA Negeri 10. Ini adalah salah satu dari ekstrakurikuler yang diselenggarakan di tempat ini. Dan itu berarti bahwa sekolah ini betul-betul membuka ruang kepada adik-adik kita untuk mengembangkan bakat, minatnya untuk bisa terus menjadi jati diri sendiri nih jadinya ya karena ada pilihan. Baik, kita langsung saja ke obrolan kita pagi hari ini. Saya bersama dengan Bapak Bah Mansur ya, Kepala SMA Negeri 10. Assalamualaikum Pak Bah Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lama ndak jumpa, lebih keren ya, lebih glowing nih kelihatannya, kinclong nih Pak Kepsek ya. Oke, nah bersama dengan juga Pak Ardat Wakasek. Assalamualaikum. Iya, coba ya oke. Pak, sudah ya, bisa ya? Cek. Oh ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih Pak Bah Mansur. Tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin pastinya. Dan saya yakin miniatur kepemimpinan yang ada di sekolah inilah yang mengantarkan adik-adik kita menjadikan kepala sekolah itu adalah teladan. Termasuk ketika pemilihan ketua OSIS, tadi kita sudah bicara banyak tentang demokrasi, bagaimana mereka diberi ruang untuk memilih, bagaimana mereka akhirnya punya juga suara. Nah, tentu melihat figur seorang pemimpin, bagaimana sih Bah Mansur sejak masuk di SMA Negeri 10 ini menata sekolah ini sehingga sekolah ini tentunya bisa mencapai ke target unggul begitu. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Kota Makassar. Sebenarnya kalau kita melihat apa sesungguhnya dilakukan di sekolah itu sangat jelas sekali. Kita harus menganalisa dulu, ada namanya SWOT buat sekolah. Melihat tentang apa kekuatan dan apa kelemahannya. Dan sebenarnya kita terukur di kementerian dengan ada asesmen langsung dari kementerian ANBK itu mengukur anak-anak kita di sekolah kita itu seperti apa kekuatan dan kelemahannya. Jadi dengan melalui rapor pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh kementerian, sehingga itu menjadi landasan kita program-program ke depannya seperti apa sekolah yang harus, apa yang perlu dibenahi. Kalau toh misalnya rapor pendidikan kita itu menyangkut tentang metode pembelajaran, berarti program kita ke depan itu harus menyangkut dengan program pembelajaran. Nah, sehalnya dari unsur siswa apa? Literasi misalnya yang kurang. Sehingga program-program literasi salah satu pengalaman-pengalaman seperti yang tadi kita saksikan itu merupakan wadah anak-anak kita bagaimana bisa meliterasi sungguhnya. Banyak ilmu yang kita dapatkan tadi bagaimana menangani bencana-bencana dengan begitu singkat, sudah bisa terlaksanakan dengan baik. Jadi program-program itulah, apalagi anak-anak ke depan itu memang betul-betul sekolah kita harus buat nyaman. Ada student well-being yang kita harus ciptakan di sekolah. Anak merasa nyaman, jadi mereka harus saling menghargai satu sama lain. Jadi ibaratnya bahwa di sekolah itu yang simpel-simpel saja kita berikan kepada anak-anak. Kita sisa memberikan ruang ke anak kita, memberikan panggung. Kita warga sekolah menabuh genda, anak kita silakan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Iya, jadi bentuk teladan yang diberikan oleh kepala sekolah adalah membuat sebuah regulasi atau kebijakan-kebijakan yang sebenarnya memberi ruang-ruang yang cukup luas ya untuk pengembangan adik-adik kita gitu ya. Betul sekali. Anak-anak dengan keunikan mereka masing-masing, mereka punya tentunya minat dan bakat, apa sesungguhnya mereka, apalagi di usia-usia mereka, tentunya jati diri mereka itu harus mereka tampilkan. Kalau tidak, itu menjadi sekam buat mereka, membatasi. Dan itu salah satu juga anak-anak zaman-zaman sekarang yang gen alpha dengan Z itu tidak perlu sekarang kita batasi keinginannya mereka. Silakan berikan panggung. Anak-anak luar biasa, mereka bisa berkreasi. Ibaratnya anak-anak itu ibarat bensin, dikasih api sedikit saja langsung meledak. Oh iya, jadi memang semangatnya ya yang perlu dijaga. Betul sekali. Nah Pak Ardat, ini sebagai Wakasek ya, ini seru juga nih jadi Wakasek kesiswaan.
karena audiensnya banyak Pak. Benar-benar siswa ya. Ya, kalau Wakasek kurikulum biasanya guru-guru ya. Jadi jumlahnya Berbau akademik. iya. Nah, kalau keiswaan Iya, pendisiplinan ini banyak itu nih. yang berat. Seperti itu. Nah Pak Ardat, nah kalau melihat tadi kita sudah saksikan sebenarnya ya adik-adik kita dari pramuka, terus ada yang menyanyi, terus ada PMI. Ini kan tidak mudah Pak dalam pengelolaannya. Iya, betul. Kira-kira tips apa sih yang dilakukan oleh seorang Wakasek kesiswaan supaya kemudian adik-adik ini kita terjaga untuk tetap mau dan tinggal pada bakat dan minatnya. Karena kadang-kadang juga ada yang punya bakat, ada minat ke situ tapi biasanya tidak bertahan begitu. Iya, betul. Kira-kira seperti apa tuh Pak Ardat? Terima kasih. Kalau di sekolah kami ini, alhamdulillah dari Bapak Kepala Sekolah tadi sudah betul-betul memberikan ruang kepada anak kita yang memiliki bakat dan minat. Itu memang kita siapkan tempat di hari Sabtu itu untuk tinggal di sekolah, Ya. melaksanakan ekstrakurikuler. Dan kami itu mendatangkan pembina-pembina khusus sehingga alhamdulillah anak-anak di SMA 10 ini Bu, andaikan tidak diusir barangkali, dia senang sekali tinggal di sekolah. Jangan Iya. sampai jadi rumah ya. Iya. Lama-lama jadi ada di sini khusus untuk Iya, home betah ya. sekali di sekolah. Oke. Dan alhamdulillah siswa kami di sini Bu, karena banyaknya kegiatan, Ya. itu dia betul-betul apa namanya ya, dia bersatu padu antara kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Hampir tidak ada gesekan, Pak. Berarti kita bisa menyatakan bahwa di SMA Negeri 10 ini mungkin bullying itu hampir tidak ada ya? Ya sampai saat ini ya boleh dikata tidak ada. Iya, karena kedekatan tadi Pak. Iya. Iya. Jadi kegiatan bakat minat ini sebenarnya menjadi satu solusi agar bullying itu bisa dieliminir ya. Iya. Dan alhamdulillah di sini beberapa organisasi ekstrakurikuler itu prestasinya luar biasa. Iya. Iya. Jadi sudah pernah kemana-mana gitu Pak? Salah satu organisasi yang akan berangkat ke Jawa nanti nih bulan Oktober itu adalah futsal. Ya, apa itu? Dia mewakili Sulawesi Selatan dalam Piala Kemenpora. Wah keren Iya. tuh. Itu futsal kita ya? Iya. Iya, jadi pendengar pemirsa ini menarik, yang akan mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional adalah futsal dari SMA Negeri 10 Makassar. Ah, ini perlu, mana tepuk tangannya ini anak-anak SMA Negeri 10 ini. Ini rekor ini ya, tepat di kepemimpinan Pak Bah Mansur. Iya tepat Iya. sekali, betul. Memang betul-betul anak-anak itu salah Iya. satu menghindari adanya kekerasan bullying di antara mereka. Itu ekstrakurikuler, membina akrab mereka itu yang perlu diintenskan, diadakan. Sehingga memang kita berkomitmen kemarin itu bahwa kegiatan-kegiatan yang bagaimana bisa menumbuh kembangkan keakraban mereka dengan kita harus menslogankan mari kita baku sayang, baku jaga, baku ingat itu barangkali yang perlu kita harus gaungkan ke anak-anak kita. Iya, ini menarik ini. Nah, kalau kita mau ke depan lagi nih Pak Bah Mansur, kan tidak mudah untuk menjaga manajemen di sekolah itu ya. Apalagi tadi ya syukurlah ya, karena memang rata-rata di usia seperti ini memang bullying itu mengancam gitu. Tapi tadi dari Pak Ardat sudah ada gambaran bahwa kelas 1, 2, dan 3 tidak ada pemilahan ketika berada di ekskul, sehingga rasa persaudaraan itu ada, ditambah lagi tadi baku sayang, Betul sekali. baku jaga begitu ya. Ini sepertinya adalah tips lokal wisdom ya, kearifan lokal yang kemudian diangkat oleh SMA Negeri 10 untuk bisa menguatkan rasa persaudaraan yang ada di sini. Nah, bicara soal manajemen pembelajaran tadi Pak. Nah, kalau di sini mereka belajarnya berapa lama sih Pak? Dari jam kita masuk, memang kayaknya kita beda. Memang sebelum saya ada di sekolah sini itu mereka masuk jam 7.30. Ya. Tapi saya sudah berpikiran bahwa terkadang kalau kita terlalu lama jam masuknya itu ekspektasi anak-anak juga semakin rendah. Jadi saya majukan. Dan ternyata betul terbukti ketika dimajukan jam pembelajarannya jam 7.15 itu justru yang terlambat itu kurang. Dan memang betul-betul anak kita selalu kita tekankan bahwa hargai waktu. Karena dia punya yang namanya disiplin itu berangkat dari waktu semua. Iya, jadi cepat disadarkan ya. Cepat Ini yang disadarkan. adik-adik yang suka begadang, berhenti begadang ya, 7.15 sudah di sekolah. Tadi kan Pak Wakasi sudah sampaikan, anak-anak kita di sini itu dari pagi sampai sore, bahkan nanti
baru mereka mau pulang. Saking ini mungkin betahnya di juga sekolah. efek dari zonasi ya Pak Baman Surya. Bisa jadi Karena juga. rata-rata kan mereka dekat-dekat rumahnya. Nih kalau dekat-dekat rumahnya sekalian ke sekolah bawa kue ya. Amin. Seperti itu. Ya, nah Pak Ardat ini tantangan ya. Tadi sampaikan bahwa tidak mudah mengelola multi karakter. Ya, ini tidak main-main nih. Kelas 1, 2, 3. Berapa banyak sih sebenarnya siswa yang ada di sini? Kalau jumlahnya tuh kurang lebih 1.200. 1.200 harus dikelola ya. Iya. Ini luar biasa. Saya tepuk tangan lagi untuk guru-gurunya. Guru kalian ini tidak sampai 1.200. Betul, Ya betul. kan benar Iya. ya Pak ya. Ya, jadi apa yang kemudian diberikan kepada siswa kita supaya mereka semangat Pak? Jadi kami rata-rata guru di sini memberikan banyak motivasi kepada siswa pada saat PBM di kelas. Ya. Jadi bukan kami hanya mengajarkan materi, Ya. tapi betul-betul kami memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan sosial, termasuk gambaran bagaimana pemilu yang akan datang. Ini kan Itu- dekat-dekat ya. Iya. Ada pemilihan OSIS Pak ya. Iya, jadi kami sudah sosialisasikan kepada siswa sebagaimana yang disampaikan tadi oleh pemateri bahwa Ya. tidak boleh kita menggunakan money politik. Iya. Iya. Sehingga di sini calon-calon ketua OSIS dan wakilnya itu kami juga berikan panggung untuk apa namanya Visi misi mengeksplor gitu. ya visi Oh, misi iya. siapa dia. Ya betul. nanti dari situ murid akan menilai pemimpin mana yang cocok untuk memimpin siswa SMA Negeri 10 Makassar ke depan. Iya, jadi jangan karena es teh manis dikasih ke kalian ya, langsung mau pilih begitu ya. Jadi money politik itu kan hanya karena uang ya, bukan karena dalam bentuk uang. Baik, kita mau saksikan lagi satu persembahan adik kita Ola ya. Ini masih bagian dari pembinaan ekskul yang dilakukan oleh sekolah, khususnya SMA Negeri 10. Nah kalau tadi sudah ada pramuka, sebenarnya berapa banyak sih ekskul yang ada di sini Pak Ardat? Oh kalau ekskulnya itu ada banyak ya. Ada kurang lebih 16 ekskul. 16 Iya. ekskul loh, luar biasa. 16 itu bukan sesuatu yang kadang-kadang kita memikirnya tidak mungkin ya. Ya, 16 untuk keagamaan itu. juga ada Bu, ya rohis untuk keagamaan. Oh ya, ini katanya sekarang lagi ada proses kegiatan ya. Iya. Jadi akan ada puncak kegiatannya tanggal 8 nanti, benar? Siap. Iya. Nah, ini juga barangkali perlu ada ekskul broadcasting ya. Supaya iya. Itu yang belum ada. Saya pemantik nih ya. Khususnya untuk jurnalis kita. Kalau jurnalis ada. Sudah Jurnalis ada ya? iya. Oh sudah ada. Jadi memang sudah bikin artikel gitu ya. Oke. Baik, inilah Ola. Halo Ola, sini nih Ola. Kepala sekolah mau lihat juga nih Ola. Udah kenal kepala sekolahnya Ola? Oh kenal. Baik, kita saksikan perform dari adik kita Ola. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau lihat, pilihlah aku yang mampu mencinta lebih dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta
ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Oh, tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Tepuk tangannya mana nih untuk Ola. Terima kasih Ade Ola. Iya. Nah, ini salah satu bakat yang tentunya harus terus dikembangkan ya. Tidak mudah untuk mengolah suara dengan baik karena tidak semua orang yang bisa bicara itu bisa bernyanyi. Kita bisanya bersenandung di kamar mandi. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi nih Pak Bah Mansur ya. Suasananya juga luar biasa ya. Dingin, sejuk. Kita berada di SMA Negeri 10 ini tepatnya di dekat lapangan ya, dekat lapangan basket bener ya. Di sana ada futsal juga, futsal. Ya, ada kolam renang juga nih, kelihatannya di belakang. Kolam ikan itu. Terus juga kolam ikan ya Pak. Oh, saya pikir kolam renang nih, buat renang ya. Oke, terus juga kita di bawah pohon rindang. Ini juga bagian dari proses perasaan nyaman itu. Apakah itu juga menjadi bagian yang memang diutamakan di SMA Negeri 10 ini Pak Mansur? Iya, memang betul. Sebenarnya juga yang buat sekolah ini beda dari sekolah yang ada di sekitarnya, bahwa sekolah kita memang cukup rindang. Ini merupakan juga bagian dari program-program penghijauan di sekolah kita, karena rata-rata kan anak-anak juga punya program-program kerja yang berhubungan langsung dengan alam, sehingga mereka mempunyai program-program tersendiri untuk melakukan rehabilitasi penghijauan di sekolah. Nah, beginilah hasilnya. Kita tidak perlu tenda, kita di alam terbuka dan kita bisa melakukan aktivitas di mana saja anak bisa duduk dan sambil belajar. Iya, soalnya sekarang lagi musim kemarau ya. Ini musim kemarau panjang, banyak sekali yang kemudian sekarang sudah mengeluhkan kepanasan, terik mentari. Ternyata di sini tidak. Tidak ya. Jadi apakah juga proses belajar itu bisa tidak di dalam kelas, bisa di sama taman sekali ini? bisa. Ya. Jadi anak-anak misalnya ketika Ya. bosan di kelas belajar, mereka bisa menggunakan pasir-pasir di luar. Di sana ada pendopo biasanya digunakan untuk belajar. Gazebo yang tersedia itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran ketika misalnya bosan dalam kelas. Jadi memang sudah bisa dimanfaatkan Sangat semuanya. mendukung. Ya, pantas nyaman ya. Itu tadi yang dikatakan kenyamanan dan keamanan dalam proses pembelajaran. Pak Ardat, kembali ke Pak Ardat nih. Ya, ada siap. 16 ekskul yang
menjadi pilihan. Silahkan adik-adik kita itu memilih. Bahkan mungkin ada satu orang memilih 2 sampai 3 ekskul. Itu terjadi ya? Ada yang Tetap begitu ada ya? prioritas. Ada ya? Iya. Ya ada prioritas kayak Iya. gitu. Nah, dari 16 ini kemudian tadi ada futsal kita menjadi andalan sepertinya ya, sudah ada lapangannya, malah wajar saja kemudian mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ini latihannya kayaknya intens. Nah, bagaimana dengan ekskul lainnya? Apakah ada olahraga lain yang selain futsal Pak yang sekarang dikembangkan? Oh iya, di sini ada juga basket, ada juga badminton. Ya. Di mana badminton ini berkolaborasi dengan tenis lapangan. Oh, Kami ya. juga punya satu atlet di sini Bu dari tenis lapangan Iya. yang kemarin itu juara 1 pada lomba tenis lapangan antar SMA Iya. yang dilaksanakan oleh Mall Nipa. Iya. Ya. Iya, jadi pada dasarnya sebenarnya prestasi-prestasi adik-adik kita yang ada di SMA Negeri 10 ini luar biasa Pak ya. Tinggal kita pupuk dan beri ruang Bu. Iya. Nah, tadi kan dibahasakan bahwa ada suasana kekeluargaan. Apakah juga memang guru ini hadir sebagai sahabat buat adik-adik kita ini ataukah memang harus orang tua dan anak begitu? Jadi di sini kami sangat akrab dengan siswa Bu. Iya. Pada saat kami di kelas ya kami menempatkan diri antara guru dengan Iya, siswa. iya. Tapi di luar jam pelajaran kami bisa berdiskusi, Bercanda ya? bercanda. Itulah Gen Z barangkali Bu ya. Agak berbeda ya? Iya, hampir Iya. tidak ada batas antara kita dengan dia. Baik. Iya. Nah, kembali ke Pak Mansur nih. Pak Mansur, ini kan sekarang era digitalisasi. Nah, tentunya kita berharap banyak bahwa dunia maya itu yang sudah masuk pada dunia adik-adik kita ini tidak tentunya masuk pada dunia yang kemudian membahayakan begitu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan pihak sekolah untuk bisa memfilter adik-adik kita ini dalam memilih atau memilah konten itu betul-betul adalah hal yang positif. Iya, betul sekali. Memang digitalisasi di sekolah itu tidak bisa dihindari, mau tidak mau suka memang itu proses yang perubahan keadaan yang menuntut kita. Sekali lagi bahwa sebenarnya kurikulum merdeka datang itu artinya apa? Anak-anak dengan guru itu harus ada kolaborasi yang tinggi, apalagi yang intens dilakukan. Kalau zaman dulu itu barangkali siswa belajar dari guru, tapi bukan. Tapi artinya apa? Guru membersamai siswa, siswa membersamai guru. Sehingga sama halnya di digitalisasi juga. Memang menuntut guru bahwa pembelajaran interaktif itu penting buat guru sampaikan ke anak-anak. Gen Z dengan Gen Alpha itu pada dasarnya mereka suka hal-hal yang interaktif, hal-hal yang baru, yang kekinian. Sehingga dengan seiring waktu di dalam kelas itu sekarang kan ada smartboard yang bisa digunakan difasilitasi oleh anak-anak sekalian, diakses kapan saja. Jadi ada guru, tidak ada guru, mereka tetap bisa berkolaborasi dengan teman Ya. tutor sebaya, mereka melakukan aktivitas pembelajaran dalam kelas tanpa ada bimbingan guru dan tetap ada pengawasan meskipun secara langsung pengawasannya. Kalau pemilihan Ya. kalau misalnya tentang konten-konten yang itu kembali lagi kepada kebutuhan sungguhnya anak itu apa yang dibutuhkan. Karena mengingat barangkali memang anak-anak jiwa explore-nya itu Ya. tinggi sekali, ya memang susah untuk dihindari. Tinggal barangkali kita sebagai guru bagaimana memproteksi anak-anak kita tentang konten-konten tidak sehat untuk Ya. mereka konsumsi yang perlu kita hindari barangkali anak-anak kita. Iya, Itu dan saja. kami minta ini juga ya, anak-anak sekalian juga bisa subscribe ya untuk YouTube RRI Makassar, kita live saat ini ya. Jadi bisa dilihat ada YouTube-nya. RRI Makassar ya. Di subscribe ya, like and share. Bisa komen. Ini juga bagian dari digitalisasi. Jadi otomatis juga biasanya kan begini kesulitan. Ya enggak bisa dipungkiri ya, guru-guru ini kan produk lama nih. Ya, yang kemudian punya kemampuan kualifikasi sesuai dengan kurikulum yang lama. Tiba-tiba berada di era digitalisasi dengan kurikulum baru, ini kan adaptasinya tinggi itu sebenarnya ada di guru ya.
Iya, kira-kira bagaimana mendorong nih? Karena kan ada juga saya dengar kadang-kadang guru tuh harusnya seperti mobil mogok, didorong, didorong. Mau tidak Itu mau mah. handphonenya itu jangan dipakai buat nelpon saja, tetapi dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran. Ya, Itu tantangan tersendiri di dunia pendidikan. Dalam artian apa? Kurikulum Merdeka itu sebenarnya bukan lagi melihat bahwa guru secara parsial, tapi Ya. itu betul-betul kita berkolaborasi antara guru satu dengan yang lain. Ya. Jadi saling melengkapi. Sekarang dengan adanya smartboard, TV-TV pembelajaran dalam sekolah dalam kelas Ya. itu, memang guru-guru enteng sekali belajar. Materi apa yang dibutuhkan, sisa sambungkan di internet, login, masukkan apa materi yang dipelajarkan, silakan anak nonton. iya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa ada guru senior yang barangkali kemampuan IT-nya kurang, tapi itu melengkapi dengan guru-guru yang muda juga, Ya, yang sudah IT-nya update. barangkali ya sudah bagus, sehingga kolaborasi di antara mereka itu harus memang betul-betul intens dilaksanakan. Iya. Ya. Ini tantangan jadi kepala sekolah ini ya. Nah, ada di situ terkadang. Soalnya harus sama rata nih penyampaian informasinya, Tetap kita Pak. harus maklumi semua dengan keterbatasan, tapi Baik. jangan pernah menyerah. Semangat. Harus semangat terus. Iya, baik, di penghujung perbincangan Pak Kepsek dan juga Pak Ardat, apa sih sebenarnya yang diharapkan sebagai kepala sekolah untuk pendidikan kita di masa depan? Kira-kira silakan Pak. Kalau saya pikir bahwa semua sekolah mempunyai karakter tersendiri. Cuma kita di sekolah ini yang saya sangat imbau kepada anak yang utama adalah hargai waktu, itu saja dulu. Karena bagaimanapun juga berangkat dari hal yang sederhana, waktu itu yang sangat penting. Orang disiplin itu kan artinya karena mereka menghargai waktu. Sama dengan keberadaan kita di sini. Iya. Guru keberadaannya guru. Hargailah waktu, kita setiap saat memberikan ilmu kepada anak kita. Sama karena kita ingin menghargai waktu, men-sharing informasi sehingga ya waktu kita begitu indah yang kita jalani dalam setiap napas kita. Baik, baik Pak Ardat, di penghujung perbincangan silakan closing statement Pak. Ya, terima kasih. Jadi tugas saya selaku kesiswaan adalah menertibkan siswa dan membantu kepala sekolah melaksanakan tugas-tugasnya. Bagaimana siswa itu tetap merasa aman di sekolah ini. Ya, jadi selaku wakase bagian kesiswaan itu selalu berkolaborasi dengan beberapa wakasek yang lain untuk menciptakan kegiatan-kegiatan positif di sekolah ini. Tentu tetap minta izin sama Bapak Kepala Sekolah. Baik, jadi kolaborasi intinya adalah kolaborasi, solidaritas dan soliditas yang tinggi yang bisa menjadi sebuah bentuk sinergitas yang baik sehingga pendidikan bisa berjalan dengan maksimal. Baik, dari SMA Negeri 10 Makassar, saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda di Lintas Informasi Sulawesi Selatan, spesial dialog luar studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.